Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, senang sekali saya bisa jumpa lagi dengan teman-teman di channel Salira TV. Di video kali ini saya akan memberikan judul mengenal program studi ilmu komunikasi S1 di UT, Universitas Terbuka gitu. Jadi rencananya dalam waktu dekat saya kan mau masuk UT ya, mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkannya ya segala halnya. Kemungkinan besar dalam 1 atau 2 bulan lagi ya, karena pendaftarannya kan 1-2 bulan lagi gitu. Jadi saya di konten Salira TV akan banyak mengulas tentang UT ya, agar sambil nyelam minum air lah. Jadi agar saya lebih paham tentang Universitas Terbuka gitu kan. Kemudian nanti juga di channel ini akan saya isi dengan rangkuman-rangkuman pelajaran bidang studi yang akan saya ambil tersebut. Saya akan mengambil ilmu komunikasi S1, maka nanti akan ada banyak rangkuman-rangkuman mata kuliah yang nantinya akan saya rangkum ya, sedemikian rupa mudah-mudahan dimudahkan dalam hal cara merangkumnya ya. Teman-teman bisa ikutilah si video-video di channel ini ya. Oke. Sebenarnya informasi tentang program studi di Universitas Terbuka itu sangat lengkap sekali di situs resmi UT ya, yang beralamat di www.ut.ac.id. Itu sangat lengkap sekali gitu. Jadi teman-teman, kebanyakan itu pertanyaan-pertanyaan kita itu sudah ada di sana ya. Kita tinggal membacanya gitu, menelusuri di website UT tersebut, tapi saya hanya sebagai membuka saja ya, membuka pintu, membuka gerbang tentang informasi Universitas Terbuka kepada teman-teman yang belum tahu gitu. Jadi sebenarnya informasi yang sangat lengkap itu ada di website resmi UT ya, yaitu di www.ut.ac.id ya. Nanti di deskripsi akan saya sematkan ya alamatnya. Sangat lengkap sekali teman-teman. Saya hanya membukakan pintunya saja ya untuk mengenal Universitas Terbuka. Kemudian teman-teman bisa langsung mempelajarinya di sana sebenarnya ya sebenarnya. Jadi oke, saya akan coba menjelaskan tentang ilmu komunikasi ya. Program studi ilmu komunikasi S1 di UT itu masuknya ke Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Jadi program studi ilmu komunikasi S1 di UT itu adalah masuknya ke Fakultas Hukum, kemudian Ilmu Sosial, kemudian Ilmu Politik ya, fakultas itu. Saya tidak akan menjelaskan secara banyak ya tentang yang lain. Saya akan coba fokus ke ilmu komunikasinya, terutama ke, saya akan coba buka ya, nanti akan saya tampilkan di layar videonya tentang yang saya baca ini ya, akan saya tampilkan. Terutama saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang mata kuliahnya ya, daftar mata kuliahnya. Oke. Mata kuliah untuk di program studi ilmu komunikasi S1 itu totalnya ada, kalau saya lihat di sini ya, kalau nanti saya tampilkan di video kepada teman-teman, ada totalnya, sebentar saya simpan saja di sini ya, mudah-mudahan bagus nih kedengarnya. Nah, disimpan di sini saja deh, ini soalnya sulit ini memegangnya. Ada 49 ya. Ada 49 mata kuliah untuk di program studi ilmu komunikasi. Ada 49 ya mata kuliah. Total SKS-nya
145 SKS. Jadi 49 mata kuliah itu adalah 145 SKS kalau untuk di ilmu komunikasi S1 ya, sesuai data di sini ya. Kemudian terbagi ke dalam 8 semester ya. Semester 1 itu ada udah berapa mata kuliah nih? Saya coba hitung ya, teman-teman, lumayan sih, lumayan banyak. Untuk semester 1 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maaf kalau itu dihitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 mata kuliah untuk semester 1. Kemudian semester 2 ada semester 2 itu 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 untuk semester 2. Kemudian semester 3 ya begitulah teman-teman ya. Jadi masa saya harus membaca semua total ini ya. Yang jelas saya akan sebutkan bahwa ilmu komunikasi ini adalah ada 39 mata kuliah, 49 mata kuliah ya. Dimana itu ada 8 semester ya, total SKS-nya ada 145 SKS. Kemudian saya akan coba baca nama mata kuliahnya ya, total gitu. Jadi 49 mata kuliah itu akan saya baca ya. Ini untuk share saja ya, siapa tahu misalkan teman-teman kan jadi ada yang tertarik untuk masuk ke ilmu komunikasi setelah saya baca ini kan. Jadi saya ada temannya deh gitu. Ilmu komunikasi ya. Mata kuliahnya pengantar sosiologi, kemudian ilmu sosial dan budaya, kemudian pendidikan agama Islam. Tergantung agama ya, itu ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan agama Kristen, kita milih gitu sesuai agama kita. Ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan agama Kristen, ada pendidikan agama Katolik, ada pendidikan agama Hindu, ada pendidikan agama Buddha, terus ada pendidikan agama Konghucu. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 mata kuliah pendidikan agama yang bisa dipilih sesuai agama kita masing-masing ya. Kemudian selanjutnya ada mata kuliah pengantar ilmu politik, kemudian bahasa Inggris 1, kemudian bahasa Indonesia, kemudian pendidikan kewarganegaraan. Kalau zaman dulu PMP ya. PMP waktu zaman saya sekolah dulu SD. Kemudian ada hubungan masyarakat, kemudian ada pengantar ilmu komunikasi, kemudian ada asas-asas manajemen, lalu ada pengantar ilmu ekonomi, kemudian ada sistem hukum Indonesia, kemudian ada pengantar statistik sosial, lalu ada mata kuliah logika, lalu ada mata kuliah komunikasi pemasaran, terus ada perencanaan pesan dan media, terus ada hukum media massa, terus ada lagi mata kuliah bahasa Inggris 2. Tadi kan bahasa Inggris 1 maksudnya ya, yang tadi saya nyebut ada bahasa Inggris kan, bahasa Inggris 1, sekarang bahasa Inggris 2 lanjutannya. Kemudian ada komunikasi bisnis, lalu ada teknik mencari dan menulis berita. Iya, ada mata kuliah itu ya, teknik mencari dan menulis berita. Kemudian ada mata kuliah public speaking, lalu ada komunikasi persuasif, ada komunikasi inovasi, kemudian filsafat dan etika komunikasi, lalu ada mata kuliah opini publik. Kemudian ada juga mata kuliah teori komunikasi, lalu ada mata kuliah psikologi komunikasi, lalu ada juga mata kuliah cyber media, kemudian
ada komunikasi sosial, ya. Kemudian ada komunikasi massa. Lalu ada sosiologi komunikasi massa. Kemudian ada mata kuliah produksi media. Kemudian juga ada mata kuliah metode penelitian komunikasi. Lalu ada mata kuliah manajemen media massa. Lalu metode penelitian sosial. Lalu ada analisis sistem informasi. Kemudian ada sistem komunikasi Indonesia. Kemudian ada komunikasi antar budaya, karya ilmiah. Karya ilmiah ya udah mendekati akhir berarti kalau karya ilmiah. Tugas akhir program mata kuliah, masukin mata kuliah ya atau TAP ya. Manajemen hubungan masyarakat, perencanaan program komunikasi, komunikasi organisasi, perbandingan sistem komunikasi, komunikasi internasional, perkembangan teknologi komunikasi, komunikasi antar pribadi, teknik hubungan masyarakat, dan terakhir nomor 49 komunikasi politik. Ya, ada 49 mata kuliah di ilmu komunikasi S1 ya. Ditempuh selama 8 semester ya. Semester pertama 21 SKS, semester 2 18, semester 3 18. Itu bisa dilihat nanti kalau teman-teman mau selengkapnya ya. Saya akan sematkan linknya tentang dokumen itu adanya di mana ya, dokumen ini. Lengkap, jadi tidak hanya sistem informasi saja ya. Maaf, tidak hanya ilmu komunikasi saja di file tersebut, yaitu di nama filenya itu nanti saya akan sematkan linknya. Nama file PDF-nya itu katalog kurikulum. Ya, ada kata-kata itu ya, katalog kurikulum. Jadi nanti tidak hanya program studi ilmu komunikasi, jadi semuanya ada ya di katalog kurikulum itu. Nanti saya akan sematkan linknya ke file PDF-nya gitu. Saya hanya membuka jalan saja, membuka pintu sebagai info awal ya, karena kalau misalkan kalau dibaca di sini semua, wah banyak banget teman-teman. Ini juga saya di print nih teman-teman, di printnya ya yang berhubungan dengan ilmu komunikasi saja gitu. Kemarin saya ini di print, ini ada berapa lembar? Ada 15 lembar ini. Saya print di warnet karena printer saya rusak. Saya print di warnet, mudah-mudahan ke depan bisa beli printer deh. Gitu. Ini saya di print di warnet. Yang saya print adalah yang penting-penting saja gitu, yang berhubungan dengan program studi ilmu komunikasi. Jadi teman-teman kalau misalkan ngambil program studinya beda ya tinggal dicek saja di file katalog kurikulum tersebut, sesuaikan dengan program studi kita, lalu tinggal di printnya itu ya yang berhubungan dengan program studi kita gitu, karena kan supaya nggak boros gitu, nggak boros uang, nggak boros print gitu ya teman-teman ya. Itulah informasi awal dasar, ini hanya dasar menginformasikan saja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ingin secara lengkapnya itu semuanya ada ya. Kalau saya lihat benar-benar komplit itu di situsnya itu di www.ut.ac.id. Cuman saya di sini hanya membukakan pintunya saja gitu kan. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu, saya bukakan pintunya. Ini pintunya untuk ke situs UT gitu kan, Universitas Terbuka. Demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan besok saya bisa buat lagi video yang lebih menarik ya, informasi sama membukakan pintu gerbang. Jadi selanjutnya nanti itu dikiringnya ya tetap saja ke situs UT ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, karena nanti bisa di-subscribe channel Selera TV ini, karena nanti saya di channel ini kalau sudah aktif kuliah, mudah-mudahan insya Allah jadi akan dirangkum ya, tentunya yang berhubungan dengan program studi saya ilmu komunikasi gitu. Jadi akan dirangkum setiap mata kuliah itu. Misalkan saya belajar tentang, contoh misalkan mata kuliah pendidikan agama Islam gitu kan, hari ini misalkan belajar ABC. Nah
saya merangkum ABC itu di hari tersebut lalu diupload ke YouTube. Lalu saya juga menulis catatannya di Microsoft Word. Jadi supaya nanti suatu saat nanti kalau mendekati UAS itu saya kan tinggal membaca catatan yang rangkumannya saja ya. Supaya nggak terlalu melebar ya kan. Jadi saya akan rangkum per belajar harian itu karena belajarnya kan online, belajarnya di rumah. Di sini di tempat saya ini mandiri belajarnya. Jadi nanti setiap kali saya belajar setiap hari, misalkan yang saya contohkan tadi, misalkan belajar mata kuliah pendidikan agama Islam, contoh karena saya Muslim, misalkan saya belajar A, B, C gitu kan. Nah, saya akan rangkum yang penting-pentingnya tentang A, B, C itu gitu. Yang dipelajari hari itu. Lalu saya akan upload ke YouTube. Ya, saya akan beri judul dengan istilah rangkuman tersebut. Ya, jadi bisa saja nanti per hari itu uploadnya misalkan 3-4 ya per hari itu saya. Jadi lumayan tugas berat juga sih. Jadi lumayan konten juga. Ya, seru aja sih kalau saya seru aja. Mudah-mudahan saya dimudahkan gitu, dimudahkan berpikir, dimudahkan nanti menguploadnya, dimudahkan koneksi internetnya dan lain-lain ya, dimudahkan bayar kuliahnya dan semuanya lah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ini mudah-mudahan sangat bermanfaat ya, khususnya untuk saya nanti untuk catatan ya, untuk catatan rangkuman gitu, bisa dibuka lagi YouTube nanti itu oleh saya gitu. Dan mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Jadi nanti tidak akan banyak basa-basi ya. Jadi nanti kalau sudah memasuki materi rangkuman nanti, video materi rangkuman, saya tidak akan banyak basa-basi begini. Kalau ini kan hanya ngobrol ya, ini baru ngobrol. Jadi kalau nanti sudah masuk materi merangkum per mata kuliah ya, per hari, misalkan hari ini belajar A, B, C, maka saya akan sebutkan A, B, C tersebut rangkumannya. Jadi nanti tidak akan banyak ngobrol begini, tidak akan banyak basa-basi begini. Jadi langsung ke inti masalah, yaitu membacakan rangkuman tersebut gitu, agar teman-teman kan tidak bosan ya. Kalau misalkan sekarang kan hanya ngobrol sajalah dulu, karena kan belum start kuliahnya juga belum ya, baru insya Allah 1 bulan 2 bulan lagi kalau menurut jadwal ya, itu pendaftarannya itu di sana gitu. Demikian teman-teman ya, di subscribe ya, saya sangat berterima kasih sekali untuk teman-teman yang subscribe. Mudah-mudahan saya tambah semangat dengan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, ini saya pakai sarung ya, mohon maaf sekali. Demikian teman-teman, assalamualaikum.